8:52 kita agak kesiangan sih. Tapi ya nggak apa-apa lah, kalau nggak ada buru-buru waktu. Jalannya lumayan berkelok-kelok ya. Kita sudah check out nih, mau ke Solo mencari cemilan-cemilan. Mau ke Solo bawah dulu, habis itu langsung gas Surabaya. Ketemu arek-arek Surabaya. Lagi di warung. Ngerti dia. Untuk yang enggak beli sendiri ya, Mbak. Sosis Solo nggak ada? Ada nih banyak. Asin enggak, Mbak? Asin manis. Ini yang digoreng. Oh, sosis telur. Ini Ini yang asin, sosis Solo. Ini yang manis. Daging ini ayam. Ini arem-arem. Isinya, sambal goreng ati. Laper banget ini mah. Matur suwun, Pak De. Monggo, Mbak. Habis jajanan pasar di Oslo. Di Oji sosis Solo. From Sosis Solo. di Solo. Mau beli marning. Lanjut gas ke Surabaya. Surabaya. Sekitar 3 jam lagi. Sosis Solo khas Meksiko. Solo. Sosis Solo. Ini dada besar ya. Dada besar. Ini paha besar. Ini paha kecil. Ini buat aku nih. Apa nih aja boleh? Ya. Ini banyak banget. Honger. Iya. Iya apa? Yang bro. Tadi kita habis makan di Bebek Palupi. rame banget. Terus yang datang keren-keren ya. Menurut gue sih tempat makan bebek yang isinya orang-orang keren-keren amat ini. Gaul-gaul bener. Cuma jujur, kalau lo adalah orang yang suka makan bebek dengan sambal yang pedas gitu ya, terus gurih, menurut gue sih agak kurang cocok ya. Soalnya sambalnya tuh kayak sambal tomat dan agak sedikit manis. Sedikit manis. Tapi ada bau terasinya juga sih. Terus bebeknya tuh dagingnya banyak banget, nggak terlalu berminyak. Cuma bumbunya agak kurang resep ya, kalau menurut aku. Karena yang gede kali ya. Kalau yang aku tadi ada mantap. sih. Okay. Masuk. Kita belum nyoba sih yang, soalnya kan tadi pesan dada besar Paha sama besar. paha kecil. Aku paha besar. Ya kamu paha besar, paha kecil. Nah nanti mau coba si paha kecil. Pacil. Kalau dada besar ya, kalau cari flavor kurang flavor ya. Cuma kalau misalnya mau nyari protein gitu, mantep sih. Nggak terlalu berminyak. Dalamnya juga nggak yang, kalau bebek kan biasanya lemaknya banyak ya. Ini lemaknya sih nggak banyak. Oke lah. Oke, jadi banyak dagingnya. Cocok lah, cocok. Harganya juga
nggak mahal-mahal banget ya, 30 ribuan ya kayaknya. 20-30. 20-30. Murah lah untuk ukuran bebek segede itu coy. Untuk perbandingannya Jakarta ya, bebek gede tuh udah 40 ribuan sih, 40-50 ya. Yush. Sekarang kita Oke. mau kemana? Kita mau mencoba coffee shop di Surabaya. Tadi search di di TikTok sih, Unsur Kopi. Itu dibilangnya coffee shop skena, coffee shop skena. Sampai Enggak, ganti sepatu sampai ganti sepatu tuh. biar skena biar abis. skena abis. Anjay. Oke, kita cobain coffee shop skena di Surabaya. Apakah sesuai dengan ekspektasinya? We'll see. We'll see. Kasih ya mas. Pakai warung sendiri. Galak mas-masnya. Sekarang jam? Sekarang 15.28. Kita bergerak menuju Banyuwangi dari Surabaya. Dia habis ngopi dulu sebentar. Tapi rada ngamut. Apa gini? Panas banget, Cok. Surabaya. Estimasinya 6,5 jam. Wow. Jam berarti jam setengah 10. Kurang lebih. Ya, setengah 10 lah. Macet dan panas. Surabaya. Lebih panas dari Tangerang ya. Sampai bertemu di, nanti kita mungkin ada break istirahat. Banyuwangi. Lumayan agak ke Tolong. Halo guys. PLTU Python. Sekarang menunjukkan pukul 17.56 WIB, tapi gelap bener, coy. Mungkin udah ngikutin waktu Indonesia Tengah kali ya. Jadi udah Hampir ya. berubah posisinya. Hai, keren. Wow. Udah. Wah. Ya ditutupin. Nggak boleh konsumsi publik mulu kan? Berjarak beberapa kilometer setelah Python, jalan satu-satunya menuju Banyuwangi, goyang dompet. Jelek-jelek banget cuy. Jalannya jelek banget. Sekarang sudah jam 7. Masih 3 jam lagi sampai Banyuwangi. Kita ada di pinggir pantai. Oh, ini sudah tidak. Udah.
Kita udah sampai di Banyuwangi. Tuhan. Capek banget. Jadi kita hari ini sudah sampai di hari ke-3. Udah check out. Kita mau langsung gas pelabuhan Banyuwangi. Ini udah berapa hari nggak dicuci. Debu udah tebal banget. Langsung gas. Grab. Lumayan excited hari ini karena pertama kalinya nyebrangin pulau naik ferry. Dulu pertama kali nyebrangin ferry dari Jawa Bali itu sama teman-teman waktu masih SMA, kalau nggak salah SMA. Tapi naik bis kita gitu. Cuma kalau hari ini kita coba untuk bawa kendaraan sendiri. Semoga mantap, semoga selamat. Lumayan excited, gimana caranya masih agak bingung. Karena kita agak cepat ini. Walaupun jam 10 baru jalan. Biar nggak apa-apa lah, nunggu di ferry-nya aja. Kita sudah berada di Pelabuhan Ketapang. Mencoba untuk masuk. Selamat. Dua. Ya, terima kasih. Ini antrinya, Mas. Ya, sampean ikut antrean aja, kalau enggak nanti cari yang paling longgar aja sampean nih. Oh, oke. Kapalnya mana aja, Mas? Dalam? Kapalnya yang mana aja? Nanti biar petugas yang ngareng. Oh, ada petugas Oh, lagi. ya. Oke. Terima kasih. Oke, makasih. Kayak gini bentukannya. Kayak karcis pada umumnya aja Ya, sih. pada umumnya. 10.30. Sudah setengah jam lebih. Masih di pelabuhan, coy. Masuk kapal juga belum. Masalahnya laparan aja jadinya makannya. Alhamdulillah kita udah bawa snack. Dan ini panas banget. Kita menaiki kapal peri match. Setelah menunggu selama 2 jam. Jam 9:10 tadi kita nyampe sini, jam 11:10 baru naik kapal. 2 jam coy. Jadi harap sabar-sabar, terus kalau bensinnya udah mau habis jangan naik, mendingan isi bensin dulu biar di dalam mobil tetap bisa nyala mobilnya. Tadi sempat ada yang mau berantem kayaknya gara-gara lapar, panas pol sini. Pokoknya keadaannya tuh harus kenyang, bensin harus oke, jadi nunggu lama juga nggak apa-apa, jangan mepet-mepet waktunya. Itu pesan dari saya untuk hari ini. Kata-kata hari ini, well. Oh, 1:02 waktu sini ya? Iya udah Wita ini. Nggak ada Wita.
First stop kita ada di ayam betutu mentempeh ya, mentempeh ya. Mentempeh, nggak tahu. Mentempeh. Reviewnya sih gede banget ya, 5.100 di Google Maps ya, Google reviewnya. Jadi makanya kita penasaran mau cobain. Ini adalah first food in Bali. Jadi kita cobain untuk pembuka hari ini. Bye. Let's go. Warungnya bebas, mau ke kiri mau di sini. Oh, mau ke kiri mau sini bebas aja ya. Terima kasih, Pak. Atau yang bisa setengah ekor bisa untuk berdua seperti ini, sama juga sudah include nasi sama sayur. Jadi ini ada kacang goreng ya, Kacang goreng. Ini sambal matah. rebusan sayur, ayamnya setengah sama nasi. Bentukannya gini. Wah, betutunya. Buset, seger banget coy. Seger banget. Terus juga si dagingnya dia lembut banget. Gimana? Lembut Apa ya? banget. Apa? Dagingnya? Ini dagingnya lembut. Si kuahnya juga seger banget. Langsung gas. Sudah selesai makan di mentempeh. Nggak tahu lah. Enak. Rekomen yang halal-halal Ya, untuk dekat pelabuhan. kalau yang baru nyampe Bali nyebrangnya pakai kapal, rekomen sih oke lah. Berdua 110.000 ya. Ya, 110. 110.000 udah komplit semua, udah pakai nasinya sepuasnya. Terus si ayamnya setengah ekor lah ya. Sama dikasih minum juga, lu mau lemonade atau teh. Sekarang kita mau ke Kita ke daerah Canggu, kita mau bukan cobain, udah beberapa kali sih gua. dia belum. Itu ke Black Sand. Black Sand itu adalah tempat craft beer gitu, craft beer buat minum-minum sih sebenarnya, tapi ini non halal ya. Tapi enak karena apa yang jadi beda ya, wangi banget. Susah untuk describe ya, tapi kalau misal lo suka minum, cobain bir-biran gitu, cobain si Black Sand ini. Kita pesannya yang IPA. IPA itu rasanya ada bunga gitu. Menurut gua paling enak. Dan persentase alkoholnya dia paling tinggi sebenarnya, dia di 6%, yang lain cuma 4% gitu. Rekomendasi gua kalau mau coba sih cobain yang IPA. Sebenarnya banyak, dia udah ada yang dijual di minimarket, udah kalengan gitu, ada beberapa juga, cuma emang harganya ya nggak murah juga. Kalau ini satu gelasnya kurang lebih di 90.000, tapi di luar tax and service ya. Ini yang cherry sour. Cherry ya, tapi lebih enak pineapple ya. Ya selera ya. Selera. Nah, tapi oke.
lebih suka cherry. Aku lebih suka pineapple sih. Lebih dapat ini cherry gitu. Tadi dikasih tahu sama beli di Black Sand, katanya jangan lewat sana karena macet. Putar balik aja nih. Kayaknya Menuju kemacetan yang lain. iya. Tapi ini kayaknya lumayan shortcut gitu sih. Sampai ini. Gimana? Langsung di Ravens. Sekian lama. Sekarang jam 7 lewat ya? Sengaja nyari hotel deket sama Rai Fitness demi dia. Demi anak gym satu ini. Oke, sekarang jalan menuju ke Rai Fitness Bali. Ini adalah kali kedua gue visit di Rai Fitness Bali. Karena untuk tempat fitness yang bisa pay per visit itu Rai Fitness cukup oke lah. Harganya cuma 100.000 per person dan per hari. Tapi fasilitasnya lengkap banget. Terus lo juga bisa nikmatin tamannya mereka tuh yang wah cakep deh. Dan menurut gue untuk ukuran tempat fitness ya, mereka itu udah pakai alat-alat yang oke. Mereka tuh udah pakai live fitness. Terus alatnya tuh lengkap, meskipun tempatnya sebenarnya nggak gede-gede banget ya, tapi nyaman aja gitu karena rasanya bersih, terus juga terawat semua juga gitu tempatnya. Oke deh. Nah, beres nge-gym, ini adalah waktunya untuk cari protein. Jadi dekat hotel kita kebetulan sebelahan sama Grand Lucky. Jadi pengen cari yang berprotein karena biasanya Grand Lucky tuh jualan ayam panggang ya. Tapi kebetulan kemarin pas kita ke Grand Lucky Bali, ternyata gak ada tuh si ayam panggangnya. Alhasil ya, coba cari-cari roti yang ada dagingnya. Tangan gue kenapa begitu sih? Kita ke Valhalla, cari yang manis-manis. Nah, ini juga Valhalla menjadi salah satu destinasi kalau misalnya lo cari coklat-coklat gitu yang khasnya Bali banget. Ini cocoknya sih sebenarnya buat yang sweet tooth enthusiast ya, karena makanannya manis semua. Ini harga coklatnya kurang lebih startnya di 95.000, tapi lo bisa cobain satu-satu biar lo nggak salah beli, karena variannya tuh banyak banget. Ini bisa cobain satu-satu sih. Ini cocok banget buat oleh-oleh. Jadi macanya ini Maca banget. maca banget. Kerasa banget macanya. Tapi enak macanya, nggak pahit. Dark coklat. Dark coklat. Dark coklatnya dark ya. Coklat. Kalau nggak suka coklat yang pahit, ini bubuk kokoa ya. Kokoa kenceng banget. Tapi enak kalau orang yang suka nggak gitu suka manis. Pas jadi. Malah enak sih. Jadi nyobain yang hazelnut katanya paling rekomen. Best seller. Cuma rasanya menurut aku lebih enakan Cimaca jauh sih. Rasanya kayak SQ. Rasanya sebenarnya ya. Jadi kayak karena udah sering makan yang hazelnut gitu, jadi nothing special menurut aku ya. Betul. Sekarang kita menuju ke Ubud. Kita lihat ya, ini bagus sih reviewnya. Nggak mahal banget, tapi lumayan mahal. Iya. Ketimbang yang sebelumnya kita mau coba apa lupa. Yang akhirnya jadi mahal banget karena peak season. Yang tadinya 2 juta jadi 3 jutaan ya? Iya. Kita telat pesennya. Jadi yang untuk room 2 orang udah keburu sold out, tinggal yang buat 4 orang. Harganya udah 4 juta, 5 juta. Kayak tuh ngapain? Jadi menurut kita kalau misalnya lo udah suka sama
satu villa. Utamanya kalau misal lo emang di peak season nih, kayak di weekend gitu-gitu, pesan dulu aja deh mendingan, karena cepet banget abisnya ya. Daerah Ubud tuh Iya. susah. Apalagi ini lagi musim kawin, Bo. Kemarin kita lihat story orang-orang juga pada kondangan. Ya pada kondangan. Jadi ini pada berhoneymoon juga, gue rasa sih. Tuh. Dan ini puji Tuhan cerah sekali Bali. Sangat cerah sekali. Dari kita panas. datang panas, cerah. Langitnya bagus. Ini kita sudah berada di area Ubud. Kita lagi menuju ke arah Villa Pinggala. Ini adalah villa yang kita pesan. Daerahnya tuh masih asri banget, kanan kirinya tuh banyak sawah. Jadi perjalanannya nggak membosankan. Terus juga nanti dia bakalan masuk ke dalam sebuah perkampungan gitu, tapi kanan kirinya udah banyak villa nih daerah sini. Jadi sebenarnya pilihannya banyak banget. Nah, sampailah kita di Pinggala Villa. Ini asri banget, enak banget, dan mereka juga ada kolam renang kecil gitu, jadi bisa dinikmatin. Terus juga bisa lihat rice field. Nanti kita bakalan bahas di part 3. Jadi tungguin part 3-nya ya.